Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Pasatria. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Arima, Sarima, dan Sarimak dalam pembelajaran embedded system. Untuk tugas yang diberikan oleh Bapak Indra minggu lalu. Sini saya sudah buat ketiknya. Di sini saya menyertakan kolom untuk mengupload file. Yang tadi saya sudah upload daily min temperatur 2 CSV yang dari yang Bapak. Source data kita menggunakan dataset suhu harian minimum yang mencakup periode waktu tertentu. Dalam hal ini berarti daily min temperatur 2 CSV. Buatan data kita impor ke dalam data frame Pandes dan kolom tag kemudian konversi ke format datetime dan jadikan indeks data frame. Proses datanya memastikan tidak ada nilai yang hilang atau anomali dalam data suhu. Visualisasi opsional merujuk ke plot awal, kita bisa melihat tren dan pola musiman dari plot suhu harian awal. Biasanya plot garis grafik ini menunjukkan plot grafik ini menunjukkan fluktuasi suhu harian minimum dari waktu ke waktu. Dari visualisasi ini kita bisa mengamati adanya pola musiman suhu lebih rendah di bulan-bulan tertentu atau tahun-tahun tertentu dan lebih tinggi di tahun lainnya. Mungkin juga dan jangka panjang. Top menyiapkan kemudian kita pada bagian data atau trend test split. Tujuannya dan test split ini tujuannya untuk menguji seberapa baik model dapat menggeneralisasi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kita membagi data menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan pengujian. Ini kan ada trend dan test split. Uh, kita menggunakan sebagian besar data sebagai set pelatihan untuk membangun model dan setahun akhir 365 hari sebagai set pengujian untuk mengevaluasi kinerja model. Maka di sini kita menggunakan train develop negatif 365 dan tes develop negatif 365. Jelasannya uh, kita lanjut ke yang kelima. Kita akan mengukur kinerja prediksi. Metriknya untuk mengevaluasi keakuratan model, kita menggunakan tiga metrik umum MAI, in absolute error, yaitu rata-rata dari nilai absolut, perbedaan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Lebih mudah diintegrasikan karena dalam satuan yang sama dengan data asli. MSE atau mean squared error, rata-rata dari kuadran sebenarnya adalah antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. MSE memberikan bobot lebih pada kesalahan besar. Kemudian ada RMSE atau root mean squared error, akar kuadrat dari MSE. Mengembalikan yang fungsinya mengembalikan metrik ke satuan asli data. Buatnya lebih mudah direalisasikan daripada MSE. Kemudian kita ke Arima atau yang bisa disebut sebagai autoregressive integrated moving average, model klasik yang menangani data tiran waktu non musiman. Sini ada orde P, D, dan Q. Orde 5 menunjukkan 5 dan angka 5 ini menunjukkan lag autoregresif 1 dan 1 diferensiasi untuk stasionaritas dan nol lag moving average. Kemudian ini kita menggunakan ARIMA model sebagai ARIMA train dan order. Kemudian ada Sarima dan kita menggunakan sini ada Sarima juga. Extensi dari Arima yang dapat menangani komponen musiman dalam periode waktu, yaitu ada order pada order musiman yaitu di 1, 1, 1, 2, 1, 1, 12 yang di sini Sarima. menunjukkan satu leg autoregresif musiman, satu diferensiasi musiman, satu leg moving average musiman dengan periode musiman 12 untuk data bulanan atau tahunan, 5 model dan kemudian menghasilkan time. Mirip dengan Sarima, kemudian ada Sarimax, dia mirip dengan Sarima, tetapi juga dapat menyertakan variabel exogen atau variabel prediktor eksternal. Dalam kasus ini kita tidak menggunakan prediktor exogen, jadi secara fungsional serupa dengan Sarima. Sarimax model sama dengan Sarimax train dan
Setiap model dilatih pada data pelatihan dan kemudian digunakan untuk melakukan prediksi pada periode yang sama dalam tingkat pengujian. Kemudian lanjut, eh, di sini ada perbandingan. Kita ini ada perbandingan dari tes Sarima di sini. Jelas. Grafik plot ini memvisualisasikan data pelatihan dan data pengujian aktual. Tadi data pelatihan sebagai tren dan data pengujian aktual sebagai tes. Dan sistem prediksi lain dari tiga model pada pengujian. Dari grafik kita dapat secara visual menilai seberapa dekat garis prediksi masing-masing model mengikuti garis data aktual. Sariwa dan Sarimak cenderung lebih baik dalam menangkap pola musiman dibandingkan Arima sederhana yang mungkin terlihat lebih datar. Kemudian kita lanjut ada tabel evaluasi. Tabel ini merangkum model merangkum metrik MA, MSE, dan RMSE dalam Sarima, Sarimak, dan Arima. Kita di sini saya sendiri sini menyortir model berdasarkan RMSE untuk mengidentifikasi model dengan kinerja terbaik atau RMSE terendah. Maka kesimpulannya, dalam kasus ini, model Sarima dan Sarimak menunjukkan kinerja yang identik dan sedikit lebih baik daripada Arima. Dengan RMSE terendah yaitu 3882, ini menunjukkan bahwa mempertimbangkan komponen musiman sangat penting untuk prediksi suhu harian minimum secara akurat. Kesimpulannya, analisis deret waktu menunjukkan bahwa model yang memperhitungkan musiman Sarima dan Sarimax memberikan prediksi yang lebih akurat untuk suhu harian minimum dibandingkan model non musiman, yaitu Arima. RMSS besar 3882 atau Sarima adalah indikator yang baik untuk kinerja model ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih.